Ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan zikir pagi dan petang sebagian bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, silakan dibuka. Selamat datang untuk yang baru bergabung, baik itu dari sahabat TikTok, YouTube maupun Instagram. Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya humut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hadirin
Semoga Allah menolong kita belajar bersama tentang Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi, dan Al-Baqarah ayat 257. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Sebagian para ulama menjelaskan artinya janganlah kalian memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam, karena sesungguhnya dalil-dalil yang Allah turunkan melalui hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukti-bukti yang Allah telah hadirkan sudah sedemikian jelas dan terangnya, sehingga seseorang tidak perlu dipaksa untuk memeluk agama Islam. Intinya la ikraha fiddin, nggak boleh maksa orang untuk memeluk agama Islam, maksa orang untuk meyakini apa yang kita yakini, karena kita punya kan dari pengertian-pengertian yang di banyak firman Allah, sebenarnya itu nanti ujung-ujungnya kepada ayat ini. Contoh, fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena sungguh tugasmu hanyalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan tugasmu bukan yang memaksakan kehendak. Emang tugas kita mah bukan maksain kehendak. Tugas kita itu hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Cuma ngingetin aja. Belum lagi ayat ini barusan kita ketemu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Hadirin boleh ngajak orang, hadirin boleh nasihatin orang, tapi tidak memaksa. Dan lebih-lebih Allah juga berfirman di ayat yang kita semuanya hampir sudah hafal, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Ayo saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Jadi bukan tugas kita memaksakan kehendak. Loh, tapi kan ada dalil hadis Rasulullah riwayat Muslim, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat mungkar, punya kekuasaan, rubah dengan power kekuasaanmu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak bisa maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak bisa maka ubahlah dengan hati. Wa dzalika ataful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau kita emang punya kekuasaan untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya baik, atau yang tadinya buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, lakukanlah. Tapi tidak untuk memaksakan mereka masuk ke dalam agama Allah. Tapi karena kita punya power, kita pemimpin, kita direktur, kita owner, kita pemilik, kita ketua, kita kepala bagian, maka nggak ada persoalan dalam mengajak orang melalui tanda tangan yang kita telah punyai. Kan masing-masing orang diberi, dan kemarin kita belajar Allah memberi sesuatu pasti ada maksudnya. Kenapa Allah beri ini kepada saya kok, kenapa enggak kepada yang lain? Kenapa Allah beri harta kepada saya kok, kenapa enggak kepada yang lain? Itu pasti ada maksudnya. Dan dengan itu boleh jadi kita bisa menolong agama Allah, maka tolonglah agama Allah. Hadirin, yang berkata Umar bin Khattab dengan yang mengucapkannya Bilal bin Rabah, sama kalimatnya, powernya sama atau beda? Beda. Kalimatnya sama, hai kaum muslimin, sholat kalian. Misalkan kayak gitu ya kalimatnya. Satu yang ucap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua yang mengucap Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kalimatnya sama persis, plek ketiplek.
persis sama kalimatnya. Wahai kaum muslimin, sholatlah kalian. Powernya beda. Bahasa sekarang kalau kita alih bahasakan ke sosial media, kontennya sama, posternya sama, isi videonya sama, tapi yang ngupload A dengan atas pertolongan Allah dia punya banyak pengikut di sosial media, sama yang upload B hasilnya akan berbeda, padahal mah kontennya sama. Di-upload ini biasa aja, begitu di-upload ini biasa aja, begitu di-upload yang nomor 1 yang A, maka akan lebih banyak jangkauannya. Itu loh jemaah. Kebaikan itu memang kita bisa ngajak orang untuk berbuat baik, dan itu kan perintah Al-Quran. Wa'mur bil urfi, ajak sebanyak-banyaknya manusia untuk berbuat baik, tapi ingat jangan dipaksa. Kalau toh ada di antara sahabat baik TikTok, YouTube, Instagram, atau hadirin dimanapun yang menonton tayangan ini, misal ada jamaah di antara jamaah masih terus berproses dekat sama Allah, masih terus berproses menjalankan semua syariat dan perintah Allah, ingat selalu ya hadirin, Allah sangat menghargai itu. Gak ada yang sia-sia. Sia-sia nggak ada. Kalau ada yang ngucap sia-sia, kalau begini begitu, kalau begini begitu, nggak ada yang sia-sia. Allah menghargai tiap jengkal proses seorang hamba yang mau mendekat kepada Allah. Tinggal nanti kita buktikan kejujuran itu sama diri kita sendiri. Apakah setelah berproses sekian lama kita siap punya progres? Nggak ada paksaan emang, nggak boleh maksa kan? Saya belum berhijab ya jangan dipaksa dong. Nggak ada yang maksa. Saya berproses, hargai dong. Iya, setiap orang yang berproses harus kita hargai. Tapi nanti jujurlah pada diri sendiri bahwa setiap perintah Allah itu adalah hal yang pasti dan wajib untuk kita laksanakan. Maka setiap proses harus ada progres. Setiap proses harus ada progres. Karena kita nggak tahu nih jamaah, yang mana duluan yang akan manggil kita kan kita nggak tahu. Pelaminan duluan atau pemakaman, bagi yang belum nikah kita nggak tahu siapa duluan. Mungkin sebagian anak muda, tenang deh, pasti pelaminan dulu yang jemput. Ternyata di usia mudanya dia dijemput terlebih dahulu oleh pemakaman ketimbang pelaminan. Ada orang yang sehat dia bilang, nanti kali setelah umur saya melewati 40 baru dicabut sama Allah. Belum tentu. Banyak juga yang umur 30-an akhirnya dijemput oleh pemakaman. Sebelum kekayaan menjemputnya, rezeki menjemputnya, popularitas menjemputnya, dijemput dulu sama pemakaman. Bukankah hidup kita ini penuh dengan ketidaktahuan tentang kapan tiba ajal diri kita? Artinya kita nggak tahu kan kapan wafatnya. Terus apa yang menunda-nunda kita untuk berubah jadi hamba yang lebih baik? Jangan juga orang-orang yang sudah faham menjadikan ayat ini sebagai dalil mereka nggak mau berubah lebih baik. Jadi tadi di awal saya berbicara dari kita yang ngajak, kacamata pihak yang ngajak dalam baik. Kalau dari kita yang ngajak kebaikan, la ikraha fiddin, nggak boleh memaksa, nggak boleh maksa. Tapi kalau yang diajak, ya jangan pakai ayat ini ya jemaah. Saya begini kan la ikraha fiddin. Iya. Saya kan masih terus bermaksiat, la ikraha fiddin. Ente nggak boleh maksa dong. Enggak. Tapi kalau dalam koridor kacamata yang masih seringnya jatuh terulang lagi dalam perbuatan itu, maka kacamatanya adalah ya kacamata kejujuran. Ya, doain ya semoga saya bisa lebih baik. Ya, doakan ya semoga saya sebelum wafat bisa taubat. Ya, yang penting jujur dulu jemaah. Hambanya Allah itu kalau sudah dititikkan dalam hatinya rasa penyesalan dan rasa sedih atas perbuatan dosa yang dia lakukan, itu tanda Allah sayang sama dia, karena Allah masih mengizinkan hatinya hidup. Salah satu bukti hatinya hidup apa? Adanya rasa menyesal ketika berbuat dosa.
itu hatinya masih hidup berarti jemaah. Karena begitu dia berbuat dosa dia nyesel, itu namanya hatinya masih hidup. Ada orang-orang yang hatinya Allah matikan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Itu ada di Quran suratul Baqarah ayat yang ke-10. Di dalam hatinya tuh ada penyakit, lalu Allah tambah, lebih-lebih Allah tutup hatinya. Sehingga kalau ada orang kok berbuat keliru, dia nggak ngerasa sedih, dia nggak ada rasa penyesalan. Banyak-banyak istighfar, segera bertobat sama Allah. Boleh jadi hati Anda sudah mati kalau sampai itu nggak kerasa, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa penyesalan saat berbuat dosa. Hati-hati, boleh jadi hatinya sudah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka siapa yang bisa ngelihat? Diri kita sendiri. Kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar, kata para ulama, untuk diri kita sendiri sebelum siapapun. Dan hadirin, seorang pendosa sekalipun, jangan pernah lisan kita sibuk mencemooh mereka. Karena saat kita nanti wafat dan mereka Allah izinkan masih hidup, boleh jadi jamaah, di sisa akhir usia Allah izinkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan waktu untuk mencela seorang yang telah pernah berbuat keliru, dosa. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya seorang hamba. Dia apakah baik, apakah buruk, kita nggak tahu. Dan kalimat yang kemarin saya ulangi, ingat jemaah, kita semua belum finish. Kita semua belum apa? Finish. Kita semua ini kan masih terus berproses menuju pulang, belum selesai. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan kemarin kita pernah khatamkan Sahih Muslim, dan termaktub juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis seputaran tentang kehidupan sehari-hari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau himpun berdasarkan nukilan hadis Rasulullah. Nabi bercerita di hadis Muslim, ada seseorang yang jarak antara dirinya dengan surga hanya sejengkal. Karena setiap hari jemaah dia selalu dan selalu berbuat baik. Sampai-sampai jarak dirinya dengan surga illa zira, kecuali sejengkal. Tapi di akhir hidupnya dia bermaksiat kepada Allah dan dia beramal dengan amalan ahlun nar, amalan penduduk neraka, dan dia mati dengan amalan itu, dan dia pun dicampakkan ke jurang api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini padahal orang baik, yang sampai saking baiknya Nabi mengatakan jarak dia dengan surga illa zira, tinggal satu jengkal jemaah. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia maksiat sama Allah. Akhirnya dia min ahlin nar. Na'udzubillah. Dan Nabi melanjutkan cerita beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada, kata Rasulullah, orang-orang yang setiap hari itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat maksiat, sampai jarak dirinya dengan neraka illa zira, tinggal sejengkal lagi nih orang masuk neraka jamaah. Lalu Nabi memberitahu, orang ini jelang-jelang hari-hari jelang akhir hayatnya dia memperbaiki diri, dia sibuk dirinya, dia sibukkan dirinya dengan Allah, dia bertobat kepada Allah, dan Allah pun menerima tobatnya, dan dia mati dalam keadaan bertobat, dan dia mati dalam keadaan kembali kepada Allah. Saat dia berpulang, Allah pun memasukkan dia ke dalam syurganya Allah. Maka kalimatnya, kita semua belum finish, kita ini belum selesai. Kita nggak tahu
Apakah besok Allah kasih rezeki kita pindah ke kota lain, terus kita pindah ke kota A, di sana apakah kita seistiqomah hari ini? Jamaah dipindah sama Allah yang tadinya tinggal di desa Garung, nanti jamaah pindah ke satu desa yang lain. Apakah jamaah siap seistiqomah setiap subuh mengaji, tadabbur Al-Quran? Wallah hadirin, kita nggak pernah tahu gimana endingnya hidup kita, tapi kita bisa mempola dan membangun kebiasaan. Mau seperti apa kebiasaan harian kita sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah. Maka kalimat yang kemarin saya ulangi, kematian, tulis di kolom komentar sahabat, kematian selalu datang mendadak, maka persiapannya harus setiap saat. Kematian itu selalu datang mendadak, maka persiapannya juga harus setiap saat. Karena kita nggak tahu di detik mana jemaah kita akan wafat. Ada seseorang pulang ngaji jemaah, kajian selesai, beliau kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya. Setelah ngobrol-ngobrol, beliau memutuskan makan malam karena kajiannya di sore hari. Selesai maghrib, pada maghrib sempatkan ngobrol, nanggung sampai isya, habis isya makan malam. Ia makan malam seperti biasanya. Dan dia ini bukan orang yang ada pantangan-pantangan jemaah, nggak ada pantangan-pantangan. Apa aja oke. Malam itu dia makan dan dia bercerita sama 4-5 orang kawan yang duduk satu meja makan sama beliau. Perpisahan, lalu kemudian mereka berpisah nih, pulang ke rumah masing-masing. Udah selesai makan, ngobrolnya selesai, ya udah pulang ya. Berpisahlah mereka. Beliau ini jemaah pulang ke rumahnya, istrinya, anaknya menyambut dengan baik. Papa. Lalu kemudian kebiasaan beliau itu sebelum tidur minum air putih. Hidupnya hidup sehat jemaah, lifestyle sehat. Beliau ke dispenser, ambil gelas, terus begitu dituang, itu air jemaah. Belum dia matikan, tiba-tiba dadanya sakit. Itu air nggak dimatiin, maksudnya kan dispenser begitu dibuka terus airnya ngocor kan jemaah. Belum sempat airnya ditutup, keran dispensernya itu ditutup, dia sakit akhirnya, terus kemudian dia terjatuh. Istrinya ngelihat, loh papa kenapa? Terus dimatiin lah tutup dispensernya. Ini bapaknya yang jatuh, terus kemudian dibawa. Alih-alih mau ditidurin biasa, karena udah panik, akhirnya segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan orang ini wafat jemaah. Ternyata kalau bahasa kitanya sekarang, serangan jantung, sakit sininya terus wafat. Hadirin, seperti itu kematian. Jadi jangan ngira kematian itu harus sakit dulu terus kemudian wafat. Enggak. Ada yang sakit terus sehat. Lah pas sehat wafat. Pernah saya mendengar jemaah, seorang suami, ada suami istri, sudah senja memang umurnya sekitar 60-an kira-kira. Suaminya tuh suaminya sakit jemaah. Istrinya nungguin. Namanya nunggu di rumah sakit kan jemaah tahu sendiri ya, tidur ala kadarnya ya kan. Maksudnya rumah sakit yang bukan yang mewah seperti banyak orang kaya raya misalnya, tapi maksudnya yang sederhana gitu kan. Tidur tuh di bawah gini kan, bawah. Kadang kita lupa bawa playmat atau bawa tikar, wah akhirnya kedinginan. Jadi bapaknya sakit, anak-anaknya merantau, ibu jagain. Yang sakit siapa? Bapaknya. Yang wafat ibunya jemaah. Ibunya tidur atau gimana, terus kemudian bablas Allah wafatkan. Bapaknya qadarullah sembuh jemaah. Yang wafat malah yang nunggu, bukan yang sakit. Itu cerita yang bukan isapan jempol jemaah, terjadi.
Kemarin lagi jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonolelo. Ada yang sering nanya kayak Mas Hadi gitu. Namanya Bapak Waluyo. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati semua jamaah dimanapun berada. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram dimuliakan Allah. Biasa karena sering nanya, pasti kalau nggak datang kita tanya dong jamaah. Mas Hadi aja kalau nggak datang kita tanya, Mas Hadi kemana? Oh lagi naik gunung. Oh ya udah. Jadi kemarin Pak Waluyo ada jamaah di Masjid Maf yang juga sering nanya. Yang kalau nanya tuh Innal hamdalillah gitu. Beliau pembukaan dulu gitu. Itu saya nanya kemarin sama jamaah. Loh, jamaah Pak Waluyo mana? Semoga Allah jaga beliau. Terus jamaah tuh pada jawab, lagi keseripahan lagi keseripahan Ustadz. Loh, siapa yang meninggal? Putranya beliau yang umurnya 29 tahun. Itu baru kemarin, baru Jumat kemarin. Ini Ahad, sebelum Ahad Sabtu, terus Jumat. Hadirin, kita kira kita tua dan kita duluan. Enggak, boleh jadi anak Anda duluan. Kita kira kita sudah tua, rambutnya beruban, terus kita duluan. Enggak, belum tentu. Boleh jadi cucu Anda duluan ketimbang Anda. Umur mah gak ada yang tahu. Artinya orang banyak mengira, paling yang tua mah duluan. Enggak. Ini artinya udah gak ada waktu lagi untuk terlena dengan dunia. Toh kita udah dapetin semua kan jemaah. Sehat punya, kecukupan punya. Allah kan gak pernah ngasih kemiskinan toh. Huwa agna wa aqna. Allah yang mengkayakan dan Allah yang mencukupkan. Yang merasa miskin itu mentalnya dia, bukan Allah memberi kemiskinan padanya, tapi mentalnya aja. Tapi sejatinya ketika kita diberi rezeki sama Allah, sejatinya Allah sudah menakar dan itu akan cukup. Sehat iya, diberi kecukupan iya, diberi kemudahan kumpul sama orang baik iya, udah. Kan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu punya 4 ini terkumpul nikmat dunia padamu. 1, tetangga yang baik. Kurang apa jemaah? Anda bisa kumpul gini, ini mahalnya luar biasa hadirin. Tetangga yang baik mahal. Yang kedua, tunggangan yang prima. Tunggangan kita alhamdulillah Allah beri prima alhamdulillah. 3, istri salihah atau pasangan yang salih yang mensupport kita dalam perkara agama. Yang keempat, hati yang selalu bersyukur. Nah, kunciannya di sini nih. Yang keempat, sehat badannya. Nanti hati yang selalu bersyukur itu nanti riwayat yang lainnya lagi. Begitu, sehat, kendaraan prima, lalu tunggangan yang baik, lalu Allah juga masih mengkaruniai kita dari 4 hal itu. Sungguh itu karunia yang luar biasa sama kita. Hadirin, balik lagi dalam bahasan la ikraha fiddin. Gak boleh ada paksaan di dalam beragama. Kalau kita ngajak orang boleh, tapi maksa enggak. Kita nyuruh orang boleh, tapi maksa enggak. Dan kita saling mendoakan boleh, tapi memaksakan kehendak tidak. Tapi kalau kita punya power, kita gunakan power itu mah bukan dalam rangka memaksa ya jemaah, tapi lebih kepada kita tunggangi power kita untuk kebaikan. Oh, Anda kerja di saya, maka SOP perusahaan saya jam 8 masuk, jam 4 pulang, tapi sebelum jam 8 Anda, sebelum memulai pekerjaan jam 8 Anda harus membaca surah Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. 4 surah ini wajib dibaca sebelum Anda pulang. Gak boleh Anda pulang kecuali Anda selesai membaca 4 surah ini. Misalkan itu mah SOP, silakan aja. SOP perusahaan saya harus begini, SOP toko saya harus begini, gak apa-apa. Banyak jemaah Allah titipkan kedai bertahan lama
Di balik bertahan lamanya kedai itu, selain ada manajerial yang bagus, ada support doa anak yatim, ada support para penghafal Al-Quran dari pondok pesantren yang ia support dan ia fasilitasi. Banyak jemaah. Atas pertolongan Allah, ada beberapa seorang pengusaha yang cukup lumayan panjang usia usahanya, di atas 20 tahun, di atas 15 tahun, ada yang 17, 20. Ternyata begitu berjumpa dengan beliau, beliau punya salah satu rahasia. Apa rahasianya? Di balik beliau ada doa anak-anak yatim. Di balik beliau ada doanya para penghafal Al-Quran. Di balik beliau ada doanya para pejuang fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya kan kata para ulama, lakukan kebaikan, tanam kepada siapa saja. Sungguh boleh jadi tanaman kebaikan kita itulah yang nanti akan menyelamatkan diri kita. Itu jemaah. InsyaAllah biidznillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus menanam kebaikan sampai wafat. Amin ya rabbal alamin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah berfirman, sungguh telah jelas yang benar mana daripada yang sesat. Qad tabayyan, sungguh telah jelas sejelas-jelasnya, detil sedetil-detilnya. Rusydu, rasyid, irsyad, bimbingan dari Allah, minal ghayy, daripada jalan-jalan menuju kesesatan. Kita tuh udah tahu kok jemaah, ini baik, ini buruk, ini iman, ini kufur, ini tauhid, ini syirik. Kita tuh udah tahu jemaah. Hati nurani kita tuh sebenarnya udah ngerti, udah faham. Cuman hawa nafsu kadang lebih condong dan lebih dominan menyetir diri kita. Kita ini lebih condong dan dominan disetir sama hawa nafsu. Akhirnya ilmu yang kita ketahui tentang kebaikan itu gagal diamalkan. Padahal kuncinya ilmu ada pada amal. Kuncinya amal ada pada ikhlas. Itu yang kemarin kita tulis. Jasad mulia karena ada ruh. Ruh bernilai karena ada ilmu. Ilmu menjadi berharga karena ada amal. Amal diterima kalau ada ikhlas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kamu udah dikasih rasyid, udah dikasih irsyad, dikasih bimbingan. Tapi kadang hawa nafsu mencondongkan kepada kesesatan. Kan sebagaimana Quran, Allah berfirman surah Yunus, innan nafsa la ammar. Yunus atau Yusuf au kama qala, nanti teman-teman dikoreksi surah berapanya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Allah berfirman, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu cenderung dan condong kepada perbuatan buruk. Hawa nafsu kita tuh yang selalu nganterin kita, udahlah buat buruk aja, udahlah buat keliru aja gitu. Padahal kita udah tahu irsyadnya mana nih, rasyidnya dari Allah tuh kita udah jelas. Ini baik, ini buruk jangan. Ini tauhid ya, ini syirik jangan. Ini imannya, ini kufur jangan. Itu kita udah tahu jemaah. Tapi lagi-lagi karena terlalu dominannya kita condong menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa. Karena Allah titipkan hawa nafsu itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat yang kedua, supaya Allah mau tahu nih siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Lah kalau nggak ada nafsu semuanya sama, ibadah terus. Siapa yang nggak punya hawa nafsu? Malaikat. Manusia Allah titipkan nafsu agar supaya dia tidak membuang nafsunya, tapi dia mengendalikan hawa nafsunya. Makanya Allah berfirman, manusia pemuja, penyembah hawa nafsunya, kal an'am balhum adal, seperti binatang bahkan lebih keji daripada binatang.
Manusia pemuja hawa nafsunya, kalau dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya, dia seperti binatang, bahkan lebih parah dari itu. Tapi ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sungguh dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Allahu Akbar. Begitu jemaah. Lalu Allah berfirman juga, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kuat kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengingkari tagut, dan sekarang apa yang dimaksud dengan tagut? Dikatakan oleh sebagian ulama ini menukil perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tagut adalah syaitan bahwa tagut adalah syaitan yang terus-menerus mengajak kepada manusia kepada penyembahan berhala, berhukum kepada selain Allah, dan memohon bantuan kepada selain Allah. Gampangannya, tagut itu adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Dalam kitab yang dulu pernah kita juga pelajari dan kita khatamkan, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, tagut itu adalah sesembahan yang disembah selain Allah. Dia berhukum kepada selain hukum Allah, dia memohon bantuan selain kepada Allah, dia minta tolongnya selain kepada Allah. Padahal kan gampang minta tolong sama Allah itu. Sal tu'toh. Mintalah engkau kepada Allah, niscaya permintaanmu akan Allah berikan. Permintaanmu akan Allah kabulkan. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi bersabda kan gitu ya, riwayat Imam Tirmidzi, idza sa'alta, kalau kamu meminta, fas'alillah, minta sama Allah ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka tagut adalah sesembahan yang disembah selain Allah. Itu namanya tagut. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha, artinya maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, la fisama laha, dan tidak pernah terputus. Kalau dia beriman dan mengingkari tagut, yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Dia mengingkari tagut, berhala-berhala yang dia sembah selain Allah dia ingkari, dan dia hanya beriman kepada Allah sahaja. Dia tahu kepada mana, dia tahu kepada siapa harus meminta, kemana dia harus mengangkat tangannya, kemana dia harus mengadukan keluh kesahnya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Al-Quran surah Yusuf ayat 86. Sesungguhnya aku hanya akan mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Sedih wajar, manusia itu sedih wajar jamaah. Manusia itu kadang kecewa wajar, manusia kadang dilukai wajar. Tapi jangan jadikan itu kesempatan agar syaitan memporak-porandakan keimanan kita. Ketika kita sedih, kecewa, justru jadikan itu sebagai pijakan kita untuk semakin kuat bergantung kepada Allah semata. Makhluk nomor sekian, makhluk nanti belakangan. Yang penting urusan saya adalah curhat, mengadu, berkeluh kesahnya kepada Allah. Maka sahabat, kalau kita mau curhat,
atas permasalahan yang kita udah gak kuat lagi nih untuk memikulnya sendirian, maka pastikan pihak pertama yang mendengar cerita yang mau Anda ceritakan itu adalah Allah. Kalau kita mau cerita tentang semua, ya Allah, berat banget beban hidup saya ini. Di kepala saya ini, ya Allah, mumet banget ya Allah, urusan A, B, C, X, Y, Z misalkan gitu ya. Maka pastikan pihak pertama yang mendengar semua permasalahan Anda itu adalah Allah. Hatta sekalipun istri dan suami, pasangan hidup. Sebelum Anda cerita ke suami, sebelum Anda cerita ke istri, Umi, pastikan pihak pertama yang mendengar keluh kesah Anda, curhatan Anda, masalah Anda, Allah. Baru nanti manusia nomor yang kesekian untuk nyari solusi dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita perlu nih, apa-apa minta ke Allah, perlu. Ada seseorang mau mengundang salah seorang guru dari luar kota gitu jemaah. Beliau melihat guru ini tuh dekat sama seorang pengusaha dan pengusaha ini beliau kenal. Terus lalu beliau nanya gini, Mas tolong dong undangin guru itu supaya datang ke kota saya. Kata pengusaha yang dekat sama guru itu, minta aja sama Allah. Awalnya beliau bingung lah, kan Mas dekat sama beliau, tinggal telepon aja kan nanti beliau ya. Pikirannya begitu jemaah. Dijawab, minta aja lah sama Allah, ya Allah datangkan guru itu ke kota kami. Tinggal bilang gitu aja, minta aja sama Allah. Tapi waktu berjalan akhirnya beliau melakukan itu jemaah. Ya Allah, datangkan guru ini ke kota kami, datangkan beliau ke kota kami. Terus berdoa, mintanya sama Allah jemaah. Satu waktu beneran kejadian jemaah. Ya gimana ceritanya, pokoknya Allah mengatur, tiba-tiba guru itu datang ke rumahnya. Bahkan bukan cuma sekedar ke masjid, mampir ke rumah beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini the power of minta kepada Allah. Maka kadang kita meminta sama manusia, mentang-mentang deket terus kita bisa gitu, tolong dong undangin. Kan kalau lewat jenengan ini lebih mudah, kan jenengan orang dalam ya, kan jenengan. Hadirin, minta sama Allah, apa susahnya jemaah? Ya Allah mudahkan, ya Allah datangkan, ya Allah pertemukan, ya Allah jumpakan. Gak ada yang susah bagi Allah tuh untuk kita berjumpa. Gak ketemu di Indonesia karena mungkin beliau dari Malaysia, Allah pertemukan di Baitullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada orang pengen ketemu banget nih dari Malaysia, ingin ketemu dari Indonesia. Beliau ini kan beda negara. Akhirnya Allah punya rencana terbaik buat beliau berdua. Allah pertemukan, daya ketemu di Mekah aja ya. Ketemu di Mekah Allah. Cara Allah jemaah kan macam-macam cara Allah mempertemukan seorang hamba, memperjalankan seorang hamba. Faqad istamsaka bil urwah. Kalau kamu punya iman, kamu ingkari itu semua togut, sesembahan selain Allah itu kamu ingkari semuanya. Wa yu'min billah, dan kamu hanya beriman kepada Allah, kamu minta hanya kepada Allah, menangis hanya kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Sungguh kamu telah benar-benar berpegang kepada tali yang sangat kuat. La fisama laha, tidak akan pernah putus. Coba kalimatnya, iman ini kita bahasakan dengan yang lebih sederhana. Kalau kamu berdoanya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah, berarti engkau sudah benar-benar berpegang dengan tali yang paling kuat sedunia dan gak akan pernah putus.
Kalau kita doanya sama Allah, yakin itu tempat berdoa yang paling kuat, permintaan yang paling hebat, gak ada keraguan di dalamnya. Kalau jamaah datang ke manusia, bisa nolong gak manusia? Bisa iya, bisa tidak. Bisa bantu gak manusia? Bisa iya, bisa tidak. Mas, bantuin saya ya. Ya. Tenang wae. Kadang manusia gitu kan? Ya. Nggah nggih mboten kepanggih. Ini teman-teman kalau TikTok nggak paham bahasanya, maksudnya nggah nggih mboten kepanggih itu artinya ya doang, tapi tidak benar-benar iya melakukan apa yang dia ucap gitu. Nggah nggih tok mboten kepanggih. Kadang itu manusia begitu jemaah, lip service. Tolong dibantu ya, tenang, nanti kalau kamu kenapa-napa saya backup. Itu manusia. Kadang ngerasa dia, padahal jamaah backup terbaik adalah Allah. Penjaga terbaik kita hanyalah Allah. Famay yakfur bit-taghut wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, famay yakfur bit tagut, dia ingkari tagut itu, wa yu'min billah, dan dia hanya betul-betul beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat, la fisama laha, yang tali itu tidak pernah putus. Minta sama manusia bisa iya, bisa tidak. Mohon bantuan kepada manusia bisa dibantu, bisa tidak. Tapi saat Anda mohon pertolongan kepada Allah, Allah pasti bantu, nggak mungkin enggak. Ya Allah, mudahkan hamba bisa kembali kepadamu, Allah pasti bantu. Gak mungkin enggak. Ya Allah, beri hamba Allah pasti beri. Gak mungkin enggak. Ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat ke-60. Berdoa kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Dan kalimatnya apa? La fisamalaha, gak akan pernah putus, nyambung, kuat, kekar, kokoh. Kemarin kita baca ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah zat yang maha kuat, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allahu Akbar. La fisamalah. Gak akan dikecewakan orang yang berharap hanya kepada Allah. Gak akan ditolak orang yang kalau berdoa hanya berdoa kepada Allah. Dan gak akan pernah hamba itu pulang dengan tangan kosong kalau dia meminta kepada Allah atas satu permintaan yang dia hajatkan. Gak akan. Karena siapa yang mengangkat tangan begini kata Nabi, maka sungguh Allah malu kalau dia turunkan tangannya sedangkan doanya belum dikabulkan. Artinya seorang hamba kalau udah begini tangannya, itu Allah sudah tentukan kapan waktu pengabulannya untuk permintaan hamba ini. Ya Allah, kami memohon istiqomah sampai husnul khatimah. Kami memohon rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Karuniakan kami keturunan yang salih salihah. Jadikan solat kami tumakninah. Jadikan hidup kami hidup yang manfaat untuk banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa seperti tadi, itu Allah udah tentukan waktu pengabulannya. Barakallahu fikum. Lam fisamalah. Terakhir, wallahu sami'un alim. Allah sami', maha mendengar, alim lagi maha mengetahui. Jadi apa-apa minta sama siapa?
Allah. Berdoa hanya kepada, mohon bantuan hanya kepada, mohon pertolongan hanya kepada siapa yang betul-betul yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha, maka dia sudah berpegang pada tali yang paling kuat, la fisama laha, tidak akan pernah putus. Allah, Allah, Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram, mobil khusus jamaah yang kami cintai dan kami hormati, jamaah Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga jamaah semua dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan segala hajat dan urusannya. Allah muliakan jamaah semuanya dunia dan akhirat. Jamaah terima kasih juga tap-tap layarnya, terima kasih juga gift-gift terbaik yang dihadirkan setiap subuhnya, terima kasih juga kerelaan dan kesediaan waktu luangnya untuk sama-sama belajar di subuh ini. Semoga Allah ganti waktu luangnya, paket datanya, wifi-nya, semuanya diganti oleh Allah dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Izin menginformasikan, bila mana ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan bagi sahabat juga, kalau qadarullah wa masya'a fa'al, ada yang sedang punya hajat, sakit, Allah sembuhkan. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang sedang ada persoalan, masalah, semoga Allah urai satu persatu. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas keterbatasan ilmu yang kami punya. Semoga Allah jadikan ilmu ini barokah. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2-nya menjadi masjid yang penuh dengan manfaat. Mohon doanya ya sahabat. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas Adi. Pertanyaan pertama langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz berkaitan ayat Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Hidup di masyarakat yang banyak agama, hidup rukun seagama, hidup rukun antar agama, dan hidup rukun beda agama. Yang menjadi pertanyaan, waktu-waktu yang tepat dalam mengajak menganut agama itu kalau sudah akrab atau bagaimana? Karena ada bahasa witing tresno jalaran saka sembako cacahing limo. Jazakullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsir Mas Hadi atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ada pertanyaan dari Mas Hadi, itu bagaimana kapan waktu yang tepat kita untuk dakwahin orang? Karena witing tresno jalaran seko sembako sing cacahe limo. Itu artinya, kalau teman-teman yang belum tahu, subtitle ada di bawah. Artinya cinta itu datang karena sembako yang jumlahnya ada 5 plastik gitu ibaratnya. Terus pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita sisipkan dakwah itu? Yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, dakwah itu bisa sekarang ya. Sekarang nih konteksnya zaman sosial media. Bisa kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja. Saya ulangin. Kalau konteksnya sosial media, dakwah itu sekarang bisa gampang banget. Cuma ngomong di handphone atau jemaah ngupdate status buat kalimat jangan lupa sedekah. Gitu aja. Itu udah dakwah jemaah. Jadi kalau konteksnya zaman sosial media atau zaman now 2023, maka dakwah itu atau menyisipkan pesan itu sekarang tuh bisa di mana aja, kapan saja, lewat mana saja. Dari HP, apalagi sekarang mah
Kayaknya handphone ini cukup mewakilkan dari sekian banyak ya. Mewakili kamera, handycam, laptop, komputer, kalkulator, dan beragam macamnya. Nih, terangkum dalam satu gadget sederhana yang namanya smartphone atau handphone. Jadi kapan waktu yang tepat? Sekarang. Sesegera ya? Iya. Karena Allah berfirman, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Al-Quran surah Al-Isra, Allah mengingatkan, katakan olehmu, deklarasikanlah oleh kalian, proklamirkanlah oleh kalian semua al-haqq, kebenaran itu. Qul ja'al haqq, kalian harus ucapkan dengan lantang kalimat kebenaran, wa zahaqal batil, karena kalau kebenaran diucapkan yang batil nanti sirna. Innal batila kana zahuqa, karena sungguh yang batil akan sirna. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau bisa jamaah, hendaknya jamaah terus utarakan kebaikan, suarakan kebenaran, agar nanti yang benar itu dilihat, itu jamaah. Terus apakah harus udah deket? Itu salah dua deng. Kalau zaman sekarang bisa kapan saja, di mana saja, dari mana saja. Terus yang kedua, apakah harus deket dulu? Iya. Masuknya lewat mana? Makan. Saran saya, jamaah, amalkan ayat Allah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hilangkan dulu min ju', rasa laparnya. Maksudnya ya traktir makan deh. Yuk kumpul yuk. Tenang, saya yang bayarin makan. Kalau kita main ke rumah dia, kita makan online itu apa namanya? Ya, makan online, order online. Makanan online kan bisa kan pakai ada ojek online gitu. Pesan makanan lewat ojek online. Nih kita yang traktir, sediakan makan gitu. Biar bismillah jemaah. Orang tuh kalau perutnya kenyang, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perutnya tenang, diskusinya nyaman. Kalau perut udah kenyang, nanti kita sisipkan nasihat kebaikan. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Gitu jemaah. Itu deket bisa. Makanya benar kalau tadi versinya Mas Hadi, witing tresno jalaran soko sombako sing cacahe ono limo. Ya kan benar kata Mas Hadi kan. Itu sebenarnya kalimat sederhana dari alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya hilangin dulu rasa laparnya. Sembako sing cacahi limo itu maksudnya hilangin rasa laparnya. Nanti kan pesan kita masuk wa amanahum, karena mereka merasa aman, tenang, tentram, min khauf, dari rasa ketakutan. Ya, nanti pelan-pelan mereka beriman kok. Itu jemaah. Ihris, semangat. Insyaallah jadi barokah buat kita semua. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Dari TikTok ada Mas? Atau dari yang lain? Ada? Mas Bama? Ada dari YouTube ada Mas? Ada, silakan. Dari YouTube nih udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu ada rahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Rofi'atun. Assalamualaikum Ustaz, Mujin bertanya, bagaimana kalau dalam sholat kita lupa berapa rakaatnya, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, apakah kalau sholat ada bisikan terus kita lawan dengan bacaan sholat yang lebih keras, hukumnya gimana Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau rakaatnya lupa, apa yang harus dilakukan Ustaz? Semoga Allah memuliakan yang bertanya. Siapa yang bertanya Mas? Ibu Rafi'atun sekeluarga, semoga dimuliakan Allah, mulia dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Apakah kalau kita lupa dalam rakaat sholat atau bacaan sholat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dibenarkan. Kalau lupa bacaan dibenarkan. Kalau lupa gerakan, sujud syahwi. Saya ulangin ya. Kalau lupa dalam bacaan, artinya lagi baca amma yatasaalun, terus ya dibenerin atau diganti dengan surah yang lain. Kalau lupa dalam gerakan, maka sujud syahwi. Itu yang dilakukan. Terus terkait pertanyaan yang kedua, gimana tadi?
Kalau ada syaitan yang tiba-tiba yuwaswis, membisik-bisikan, sholat Allahu Akbar, kompornya wis dipateni rong, godaan-godaan syaitan gitu tuh. Hendaknya itu dilawan dengan apa? Dengan fokus kepada Allah, agak-agak dikeraskan sedikit suaranya, tapi masih terdengar, yang volumenya itu hanya terdengar oleh diri kita sendiri, itu nggak ada masalah. Karena sebagaimana ada riwayat Rasul pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq sholat, Sayyidina Abu Bakar sholatnya lirih, nggak ada suara sama sekali. Lalu Nabi mengatakan agak keraskan suaramu. Lalu Nabi juga melihat, sebentar aja mah, kelilipan. Lalu Nabi juga melihat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sholat, lalu Sayyidina Umar bin Khattab pun agak keras bacaannya, dan Nabi mengatakan pelankan suaramu. Begitu, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir ada? Fadhal. Pertanyaan lain ada? Mas Bama? Silakan Mas Bama. Ada nggak? Pertanyaan dari Guna_Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Guna Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Meninggalkan sholat wajib adalah dosa besar, tetapi misalnya nggak sholat wajib, bolehkah kita sholat sunnah? Jazakumullah Ustadz. Semoga Allah memuliakan Mas Guna Muhammad sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kan meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Lah sekarang kalau meninggalkan sholat wajib tapi menjalankan sholat sunnah, itu gimana? Yang pertama, tetap jamaah, kita apresiasi, kita ini harus fair ya. Itu sholat sunnah tuh dihidupkan tuh bagus jamaah. Tetap kita harus mengapresiasi bahwa menghidupkan sholat sunnah ini bagus. Tapi jangan lupa ya, bahwa sunnah dengan wajib tetap yang harus diprioritaskan adalah sholat wajib. Jangan sampai kita sholat duha, jangan sampai kita sholat duha tapi qadarullah malah nggak sholat zuhur. Jangan sampai kita sholat isya, sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Jangan sampai. Dia dapat pahala, ya di satu sisi dia sudah kena dosa besar duluan, apalagi ninggalin sholat wajib itu bahaya. Ini ada dosa yang ancamannya nggak sepele. Kata Nabi Sallallahu Alaihi, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Sayyidina Umar, ma farqu bainana wa bainahum tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Sayyidina Umar, perbedaan antara kami dengan mereka adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Lebih-lebih Nabi mengingatkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu. Amal yang pertama kali besok akan dihisab dari sholat, dari amalan setiap hamba adalah tentang sholatnya. Maka harus jaga sholat wajibnya. Saya apresiasi, nanti yang wajib diprioritaskan. Yang sunnah udah jalan, tetap lanjutin aja. Tapi yang wajib tetap harus diprioritaskan. Karena meninggalkan sholat wajib itu dekat sekali dengan identitas kekufuran. Wal'iyazubillahi min dzalik. Jangan sampai tinggalkan sholat wajib. Barakallahu fikum. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Iya, satu lagi silakan tadi. Mohon maaf, satu lagi Pak Ustadz pertanyaannya. Mohon maaf agak melenceng sedikit. Dalam surat Al-Ghafir tadi disebutkan ayat 60 yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Penafsiran hal tersebut, apakah semua doa akan dikabulkan? Jazakallah khairan katsiran. Tadi Quran surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku perkenankan setiap doa-doamu. Itu apakah semua doa pasti Allah kabulkan? Selama hamba ini tidak meminum yang haram, makan yang haram, pakaian yang haram, ghudhiya, disupport dari pendanaan yang haram-haram,
dia punya potensi doanya Allah ijabah dan tidak tertolak. Nabi menjelaskan perihal diijabahnya kayak gimana. Yang pertama, Allah kabulkan detik itu juga. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah yang boleh jadi senilai dengan yang dia minta. Yang ketiga, Allah ganti yang lebih baik di dunia atau di akhirat. Itu jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua doa dikabulkan. Iya. Lah, saya mah pernah makan minum haram. Apakah saya berarti nggak usah berdoa? Enggak, bukan begitu cara memahaminya. Tetap, walaupun kemarin Anda pernah makan yang haram, minum yang haram-haram, disupport dari fasilitas yang haram-haram, pendanaannya pendanaan dari yang haram-haram, maka tetap Anda harus berdoa kepada Allah agar Anda terhindar dari makanan, minuman, pakaian, dan pendanaan yang haram-haram itu. Harus terus minta sama Allah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah berkenan membersamai. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semoga Allah membalas semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Semoga kita bisa banyak menimba ilmu untuk sama-sama belajar dan memperbaiki diri satu sama lain. Jazakumullah khairan jasa. Dan mohon doanya, mudah-mudahan pembangunan lantai 2 Masjid Muhammad Al-Fatih Allah berkahi, Allah mudahkan. Nanti juga ada pembangunan tentang rumah-rumah ustadznya. Kalau memang ada pengampu-pengampu di sana dan guru-gurunya, nanti mudah-mudahan juga bisa terfasilitasi dengan baik. Terima kasih sahabat yang sudah membersamai. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga amal jariah ini kelak akan menjadi kebahagiaan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, tap link di bio kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.